Di dunia pageant itu banyak sekali cyberbullying dan bahkan hoax dan fake news. Jadi how can I be a beauty queen that can message out positivity and also educate people on how to behave on social media? Karena misalnya warga Indonesia, kan kita terkenal sebagai warga yang ramah, baik, sopan, dan lain-lain. Jadi kita harus cerminkan di social media. Halo Sobat Antara, kembali lagi bersama kami dalam program Berisik Berita Asik. Siapakah kami? Tentu saya di sini ada Ovi dan juga Afud Safril. Nah, karena kali ini kita berkunjung ke salah satu influencer atau tokoh atau sosok yang sangat menarik perhatian kita kali ini. Oh, kalau menurut Ovi nih Afud ya, dia adalah sosok yang menginspirasi. Nah, jadi cocok untuk Gen Z sampai milenial. Kenapa dia bisa menginspirasi? Karena dia memenangkan, yang pertama nih ya, dia memenangkan kompetisi Putri Indonesia. Jadi ngewakilin Indonesia di ajang dunia. Wow. Terus dia juga punya misi-misi dan campaign yang luar biasa. Apalah daya saya ketika ngelamar Putri Indonesia gagal ya. Kamu gagal Putri Indonesia? Nyetor formulir aja tinggi badan gak cukup mas. Sama, aku juga ngelamar gagal. Iya jelas, gak nerima security. Jadi siapakah yang akan kita ajak ngobrol adalah Laksmi. Hai, halo. Gimana kabar? Baik, apa kabar? Ya, saya kita pengen izin berisik di sini ya. Buat heboh pokoknya. Silahkan. This is my first podcast. Oke. Oh, the first podcast? Yes. Oh, thank you Laksmi. Jadi kita jadi yang pertama. Oke, dan Pertama, premiere. Oke. Laksmi, kita langsung aja menuju ke lokasi pertanyaan. Kita orangnya to the point Laksmi. Let's go, me too. Okay. Gimana tuh? Jadi Laksmi, kita banyak mendengar bahwa Laksmi jauh sebelum dalam ajang Putri Indonesia sudah punya campaign ini ternyata, Ovi. Campaign tentang literasi. Ya. Jarang sekali anak muda nih, maksudnya kayak Laksmi kan masih muda banget ya. Padahal Laksmi kan fokusnya kuliahnya di fashion business. Yes. Ya. Kenapa literasi? Mungkin ceritanya cukup panjang ya. So, Laksmi itu besar, I grew up in Ubud, Bali, and my mom happened to be the founder of Ubud Writers and Readers Festival. Jadi emang dari kecil itu concernnya emang udah di dunia literasi, creativity, education, and whatnot. Dan terus waktu Laksmi kuliah di Italia, Laksmi itu mengalami peristiwa yang mirip dengan mamanya Laksmi. Okay. Jadi dulu my mom, before writing her first book, she actually couldn't find any books in Australia about Bali. Okay. Dan ini di tahun 80-an. Jadi Laksmi juga mengalami hal yang sama di Italia. Di perpustakaan itu tidak ada hampir buku bahasa Indonesia atau buku tentang desainer Indonesia karena kebetulan Laksmi kuliahnya di fashion, jadi buku-bukunya semua desainer. Jadi hanya ada satu buku desainer Indonesia dan I feel like it's so important for me to communicate that in order for us to be seen by the world, we need to publish ourselves through writing. But then ketika Laksmi balik ke Indonesia setelah pandemi, Laksmi kebetulan ada kegiatan volunteering mengajar anak-anak bahasa Inggris, tetapi anak-anak jalanan itu mereka tidak bisa menulis dan membaca. Oke. Jadi di sana concernnya. Ini lumayan lama juga ya karena dari masa kuliah terus juga tiba-tiba pas balik setelah pandemi dan langsung ambil aksi. Ambil aksi dengan pengalaman yang cukup banyak. Iya. Ketika Laksmi menuju suatu perpustakaan dan ternyata tidak banyak ditemukan buku-buku tentang literasi Indonesia khususnya desain, apa yang dilakukan waktu itu? Apakah langsung terpikir, wah, aku harus punya impian untuk membawa tulisan-tulisan tentang Indonesia itu masuk ke Italia khususnya pada waktu itu, atau memang ada proses lain yang
Jadi I thought, how can I get more involved in this? So I directly contacted my mom, of course, dan I proposed to her untuk bikin IG book club, Instagram book club live gitu. Kan itu waktu itu masa pandemi, lagi sering-seringnya orang bikin live, dan Laksmi pengen berpartisipasi untuk mengajak anak-anak muda untuk membaca pertamanya. So the first step gitu. So I feel like the live really worked very well karena it engage a lot of people, dan seperti podcast, seperti talk show, Laksmi juga menginterview beberapa guest show yang mungkin menjadi sebuah inspirasi bagi anak muda, dan kita berdiskusi tentang buku. Dan my first step was just getting involved with the Ubud Writers and Readers Festival. Dan dengan Putri Indonesia, I hope I can voice this out more so that people will be more aware, like, oh iya, kita harus nulis buku ya tentang Indonesia. Oke, berarti itu kan di Italia ya, Laksmi, ketika kamu menjalankan itu, mengajak ibu kamu juga terlibat, itu di Italia. Responnya, maksudnya di sana kan berarti dikit sekali ada orang-orang Indonesia. Tertarikkah langsung dengan Indonesia atau seperti apa respon yang kamu dapatkan? Sebenarnya itu kan IG Live, jadi penontonnya itu dari seluruh dunia. That's also why I spoke in English. Bukan cuma hanya orang Indonesia, tapi kalau respons orang Italia towards me, just being Balinese or Indonesian itu kayak kalau ditanya where are you from, I'm from Bali, and they're like, oh my god, I wanna go there. Lebih terkenal Bali. Lebih terkenal Bali. Indonesia. Yeah. Of course. Okay. But in Italy, I often ngundang teman-teman Laksmi ke rumah, dan I always cook Indonesian food for them. Kalau invite ke rumah. Jadi my mom actually has a cookbook namanya Bali, My Island Home. And biasanya yang pastinya yang ada ingredientsnya di sana. Babi kecap. Itu Balinese food. Beef rendang. Rendang. Slow cook food yang bisa bikin banyak untuk teman-teman. Ya, seperti itu. Respon bagus ketika dilempar, terus juga orang tua support. Iya kan? Untungnya apa itu? Ketika diperkenalkan makanannya, kok fokusnya kampanye masih tetap buku. Iya. Buka kuliner. Benar. Buka, tetap memperkenalkan budaya, lalu juga sekaligus memperkenalkan Laksmi, Indonesia. aku penasaran kan. Penasaran mulu ya. Ovi, ini kan Laksmi ternyata lahir memang dari keluarga pecinta literasi. Yap. Ibu sebagai salah satu founder ketika salah satu festival menulis terkenal di Bali, Ubud Festival. Nah, apakah itu juga ada pengaruh ide-ide yang masuk gitu ketika Laksmi memutuskan menjadi seorang campaign mengenai literasi? Ya, pastinya. Actually my mom sama my dad tuh mereka dua-duanya punya their own libraries at home. My dad is a PhD in Hindu philosophy, jadi emang I guess my family likes to learn and study. Dan kalau Laksmi melihat orang lain yang belum beruntung dalam edukasi, dalam their lives, I want to do something about it, because I'm very grateful dari kecil itu udah dibesarkan dengan orang tua yang let's say their intellects. Okay. For me, literacy is the ability to understand and communicate ourselves and understand the world. Jadi ini bukan cuma baca atau nulis, but I feel like baca sama nulis itu sebuah let's say tool for us to communicate and understand the world. Jadi everything that we do that allows us to communicate and understand the world is literacy.